Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah kebudayaan di Nusantara, di Indonesia ini memang cukup banyak ya. Kita kenal daripada zaman dahulu sebelum kemajuan teknologi, ilmu medis, pengobatan modern masuk, masyarakat kita sudah meramu berbagai macam pengobatan tradisional. Baik itu melalui tumbuh-tumbuhan ataupun mantra-mantra yang dibacakan sesuai dengan agama dan keyakinan pada saat itu. Di Kerinci, ya kita kenal khususnya ini di bagian Siula itu ada istilahnya Lam, Jampi, Idu, dan Tawa. Ini ditemukan pada naskah-naskah kuno atau tulisan-tulisan incung peninggalan para leluhur yang sudah dirangkumkan dalam makalah Bapak dosen Hafiful Hadi Sundiansyah. Itu ada di media sosial, bisa di download. Itu masalah Lam, Jampi, Idu, dan Tawa yang ditulis para leluhur pada media bambu ataupun kulit kayu, ya, pada daun lontar, yang memang menurut beberapa ahli itu yang pertama itu mengatakan bahwasanya huruf incung ini menuliskan tentang Tembo dan Karangmindu. Tembo ini berisi tentang perjalanan ataupun puji-pujian terhadap arwah leluhur, sementara Karangmindu ini berisi rintihan hati ataupun puisi, ya, syair tentang kegundahan, kegalauan nenek moyang pada saat itu, ditulis dengan huruf incung. Nah, di samping Tembo dan Karangmindu ini ada juga yang menulis mantra, yaitu mantra untuk mengobati penyakit, melawan santet, katakanlah ya, kiriman orang, ditulis dalam huruf incung. Namun di sini saya tidak berbicara tentang mantra-mantra yang terkandung di dalam huruf incung peninggalan nenek moyang tersebut, tetapi yang berlaku di kehidupan keseharian kita itu ketika saya masih kecil dahulu sering orang tua menyebut Lam, Jampi, Idu, Tawa. Sekarang Lam, Jampi itu apa? Ya, kita menilai apakah ini berasal dari kata bahasa Arab atau Islam, ya, atau Hindu. Namun saya mencoba untuk mencari penafsiran, ya, melalui beberapa kata yang memang sekarang mudah kita akses di internet. Yang pertama itu arti kata lam. Lam dalam bahasa Arab itu menunjukkan kata belum atau menunjukkan penolakan di masa lampau. Sementara arti kata lam dalam agama Hindu itu artinya mantra bijak, free Verhivi atau bumi, ya. Kemudian dalam agama Buddha, Lam adalah bijak yang dikaitkan dengan Lampaka yang memiliki total 60 dewata, 3 tingkatan konsentris yang mengarah keluar, roda tubuh, ucapan dan pikiran atau kaya fakacita. Dalam urutan, pikiran itu identik dengan warna biru, ucapan dilambangkan dengan merah, dan tubuh dilambangkan dengan putih, dengan dakini masing-masing dalam penyatuan non-dual dengan daka mereka atau pasangan pria. Di India, lam adalah nama tanaman yang didefinisikan dengan Artistida depressa dalam berbagai sumber botani. Kemudian arti kata lam dalam bahasa Sanskerta itu kenikmatan dalam tanda kutip hubungan suami istri. Itu sumbernya dari Wisdom Library. Kemudian jampi. Jampi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kata-kata atau kalimat yang dibaca atau diucapkan dengan mendatangkan daya gaib untuk mengobati penyakit dan sebagainya. Mantra dalam agama Hindu, jampi adalah mengacu pada mantra atau kalimat suci yang berasal dari kitab suci Veda yang diucapkan untuk tujuan ritual,
pemanggilan dewa, penyembuhan, perlindungan, atau membawa keberuntungan. Sedangkan di dalam agama Islam, jampi bisa ditafsirkan sebagai ruqyah dengan tujuan untuk melepaskan seseorang dari gangguan jin dan setan serta menyembuhkan penyakit non-medis. Idu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata idu berarti bentuk nominal yaitu ludah atau cairan jernih yang tidak berwarna dan tidak berasa dan juga tidak berbau. Kemudian tawa, ya, tawa bukan loging atau hahaha, bukan, ya, tawa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawa ialah ungkapan rasa gembira, kan gitu, senang, geli dan sebagainya dengan mengeluarkan suara baik pelan, sedang ataupun keras. Jadi kesimpulannya, lam, jampi, idu dan tawa adalah mantra-mantra, ya, yang diartikan sebagai mantra penolakan penyakit agar menjadi sembuh dengan doa-doa dan bantuan dari alam gaib. Sementara idu dan tawa ini ialah pengobatannya seperti media mangkuk putih yang berisi bunga suli ataupun bunga melur, bunga Cina. Kemudian dibacakan lam dengan jampi, idu dan tawa. Baru diperaskan kepada orang yang sakit dan diminumkan. Kemudian ada juga tawa yang menggunakan air liur. Sirih sekapur pinang dimakan oleh Balian Saleh, kemudian diludahkan di telapak tangan, dimantrai, diberikan kepada titik-titik akupuntur, ya, titik-titik di kening, di pipi kanan, pipi kiri, tengkuk, lengan, siku, telapak tangan keduanya, pusar, kemudian lutut, telapak kaki keduanya, baru dibacakan tawa di kepala, ya, bubun seseorang ditiupkan seraya membaca mantra. Jadi lam, jampi, idu dan tawa sebenarnya pengertiannya hampir sama, berisi mantra-mantra yang diucapkan dengan bantuan makhluk gaib dengan mengharapkan sugesti agar orang yang sakit ini bisa sembuh, ya. Kemudian ada beberapa contoh mantra di Kerinci, memang lain daerah, lain sebutannya. Pada dasarnya sebelum agama Islam masuk ke alam Kerinci, tawa itu, lam, jampi, idu dan tawa ini tidak dimulakan dengan basmalah. Tetapi seperti contoh tawa sapo, ya, kena sapo. Kena sapo ialah keadaan seseorang yang sakit, baik demam tinggi ataupun anak kecil yang rewel, diberi obat ataupun diberi canda gurau, dia tidak merespon, masih menangis. Ini dikatakan kena sapo dengan mantra yang dibacakan oleh Balian Saleh dengan cara ada sebagian yang memakai sirih, ludahnya diberi lam, jampi, idu dan tawa, kemudian diletakkan pada titik-titik tertentu. Contohnya di kening, pipi bagian kanan, bagian kiri, tengkuk, bahu, siku, telapak tangan keduanya, kemudian di pusat dan juga di lutut, telapak kaki keduanya, kemudian baru dimantrai. Ya, keadaan ini dikena sapo ini ditegur oleh makhluk gaib, baik itu dari kalangan jin, iblis, setan. Dalam istilah Kerinci ada orang gagah, orang berani, orang taman, ada malaikat lamo, malaikat baru. Maksudnya malaikat lamo ini seperti arwah orang yang telah meninggal sekian lama, dan malaikat baru orang yang baru meninggal. Kemudian diberikan tawa sapo. Tawa sapo di sini, ya, yang awal mulanya itu sebelum Islam masuk itu tanpa dimulakan dengan basmalah. Seperti contoh saya dapatkan dari seorang narasumber para sepuh, itu kira-kira bunyinya begini. Cis tarajis, sebidung liam ditalak, boleh anak tigopati. Kalau kau tak boleh dimungkun jin, kalau kau tak boleh dimungkun setan, kalau kau tak boleh dimungkun salih bahu jadi.
Makbul kata aku, mustajab kata guru. Kemudian setelah perkembangan Islam masuk, itu setiap segala sesuatu mantra ini dimulakan dengan basmalah. Saya dapatkan tawasapo dari seorang mahaguru yang beliau sudah wafat atau meninggal dunia. Kira-kira bunyinya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Titi batang ke titi batang kacapu. Yang mana aku ini tadi, pergi manawa uhang tasapo. Entah tasapo jalan dengan panjang, entah tasapo jalan dengan pandak, entah disapo orang gagah, orang berani, entah disapu malaikat lama, malaikat baru, entah disapu payo lilit, payo lingka, entah disapu jalan simpang empat. Lekat tawaku ini, tidak boleh nyo tersapu. Hai masuk kau segala tawa, keluar kau segala biso, angat lingin tajam tumpun biso tawa. Berkat la ilaha illallah. Ini sistem pengobatannya juga begitu. Ada yang pakai series seperti ludah tadi ditempelkan, ada cuma meniup bubun atau pucuk kepala orang yang kena sapo ini. Tentu dengan tata cara berlainan. Dan pernah juga saya jumpa seorang mahaguru yang juga sudah almarhum. Beliau dengan cara yang keras, dengan cara menghentakkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Nah, begitu. Kemudian dilafalkan dengan bacaan yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Hai gindo gindi perban tedo panji balik ke laut walilah salbulu kau jadi. Kira-kira seperti itu. Artinya saya tanya kenapa untuk meningkatkan aura kita, mengusir jin ataupun gangguan gaib dari dalam tubuh pasien. Bagaimana kita akan melawan orang gaib yang berada di tubuh pasien itu, sementara insan, aura kita sendiri masih dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, kita harus membangkitkan gairah kita, semangat kita untuk mengusir jin ataupun makhluk gaib yang mengganggu orang tersebut. Nah, lam, jampi, idu, dan tawa. Ya. Kemudian di dalam acara mohon obat atau nimbang utang pada setiap sore hari ketika demam panas dahulu, seseorang anak demam panas, demam campak, anak batino akan menyuruh pemangku seko, ya, orang yang memakai seko untuk nimbang utang. Nimbang utang selama 3 petang. Ya, setelah sholat asar, seorang pemangku seko akan menghadap ke luen, ya, luen daripada salih ini secara membisikkan di dalam air cinano ini, kayo jatuhkan lam jampi idu dengan tawa, angat minta lingin, tajam minta tumpun, ambut selai tak boleh gugur, darah titik tak boleh hilang. Mak balik cinok dulu, mak balik cinok kian, mak cinta haus cinta lapar, kayo nganahu lam jampi idu dengan tawa, maka jatuhkah lam jampi idu dengan tawa ke dalam air cinano ini. Kemudian ditiup, bukan diludah, ya, tetapi ditiup. Kemudian dikasih pada yang sakit minum. Itu dilakukan selama 3 petang. Kemudian juga penyakit campak, ya, kira-kira zaman dahulu begitu. Ketika saya masih kecil, pengobatan belum maju seperti sekarang ini. Ya, itulah cara orang tua-tua secara tradisional di Kabupaten Kerinci. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Itulah Khazanah Budaya Kerinci, cukup banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat para generasi muda, para mahasiswa dan masyarakat umum untuk menjadikan edukasi bahwasanya lam jampi, idu, dan tawa ini merupakan warisan budaya Kerinci yang harus kita jaga, dikategorikan ke dalam sastra lama. Yaitu termasuk mantra merupakan sastra lama yang mengandung nilai magis yang bisa digunakan untuk pengobatan tradisional. Soal benar dan salahnya wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.